Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, halo semua. Selamat datang to our education podcast, pengantar pendidikan. And our guest speaker today is Andi Nurmala SPD. Beliau adalah alumni Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga pernah mengajar di MTS Radiatul Adawiyah Tabariyah Makassar. Thank you for your time, ma'am. You're welcome. How are you today? Alhamdulillah, I'm okay. What about you? I'm fine, thank you. Okay, we start it. Selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya Muhammad Aniaksa Al-Kafi. Nah, baik, terima kasih kepada moderator. Nah, kita beralih ke poin pertama. Jika ada banyak mahasiswa mungkin belum tahu isi pasal tentang tujuan pendidikan nasional. Intinya, pendidikan kita bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, membentuk karakter, dan menciptakan manusia yang kompeten dan bertanggung jawab. Nah, menurut kakak nih, dari pengalaman langsung di lapangan, apakah tujuan ini sudah mulai terlihat hasilnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Jadi memang tujuan pendidikan di Indonesia itu adalah salah satunya adalah mencerdaskan bangsa ya, mencerdaskan siswa-siswa. Makanya kita memang di Indonesia itu kan ada namanya pendidikan formal dan non formal. Nah, itu dibentuk itu tujuannya sama-sama itu menciptakan bagaimana ada regenerasi kita yang cerdas. Nah, kalau menurut saya sampai sejauh ini sih alhamdulillah itu sudah berhasil. Memang tidak dalam perjalanan pendidikan baik formal ataupun non formal itu tidak selalu sesuai dengan target atau tujuan kita. Tetapi sampai sejauh ini saya melihat Indonesia itu sangat maju karena generasi kita, penerus kita itu alhamdulillah itu sudah target tujuan pendidikan itu sudah tercapai. Walaupun ya berhasil ya, bisa dikatakan berhasil seperti itu. Terus, nah, dari 3 poin tadi Kak, apa saja yang masih menjadi penghambat utama? Penghambat, kalau berbicara tentang penghambat itu banyak sekali ya. Misalnya kemampuan dari tenaga pendidik, kemudian fasilitas prasarana di sekolah itu sendiri, kemudian lokasi atau misalnya pendidikan yang ada di pelosok-pelosok seperti itu masih bukanlah kendala ya, tapi memang itu menjadi PR kita bagaimana kita menyesuaikan di lapangan sehingga tujuan dari pendidikan ini tercapai seperti itu. Masih banyak banget yang menjadi PR di bidang pendidikan. Nah, baik Kak, kita beralih ke poin yang ketiga terkait masalah di lapangan. Nah, begini Kak, kita tahu kan kenyataan di lapangan sering tidak sesuai dengan rencana Kak. Nah, dari kami punya 4 poin Kak: ketimpangan akses antara kota dan desa, kualitas guru dan pelatihan, fasilitas minim di daerah pelosok, dan kurikulum yang gak nyambung dengan realita hidup. Dari keempat poin ini, apakah relate dengan pengalaman kakak sejauh ini di dunia tenaga pendidik? Oke, baik, terima kasih. Jadi kita itu kan mengajar itu ada basic atau kepanduan ya yang kita gunakan, yaitu namanya kurikulum. Nah, dalam pengaplikasian kurikulum itu sendiri kan itu berbeda-beda. Kurikulum itu diubah terus. Jadi itu salah satu sebenarnya pendidik itu atau pengajar itu menjadi kendalanya karena kita belum berhasil atau belum maksimal mengerjakan kurikulum yang diberikan oleh menteri, dikeluarkan itu kita ganti lagi. Nah, untuk pergantian kurikulum ini memakan waktu yang lama untuk adaptasinya, mulai dari pelatihannya, gurunya yang dilatih dulu, sampai bimbingan teknisnya, sampai kita bisa mengaplikasikan itu di lapangan. Itu butuh waktu. Sedangkan kurikulum yang kita berbicara contoh ya dari kurikulum 2013 sampai sekarang itu kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka ya, itu
belum sepenuhnya kurikulum yang lama itu kita selesai praktekkan di lapangan, itu sudah ada kurikulum baru dengan menteri yang baru seperti itu. Jadi memang kendalanya kita itu salah satunya adalah di kurikulum, kemudian fasilitas sarana dan prasarana itu di sekolah kita, prakteknya di lapangan itu sarana prasarana itu masih banyak sekolah yang minim. Sebanyak itu? Masih banyak sekali. Berarti bukan cuma dengan kualitas fasilitas ya Kak, cuma tenaga pendidiknya juga harus. Ya, benar. Jadi guru juga, saya sih harapannya itu guru juga itu diberikan memang pelatihan khusus supaya dia itu memang menguasai teknik-teknik mengajar, menguasai metode-metodenya itu, kemudian dia bisa para pendidik ini bisa praktekkan langsung di lapangan seperti itu. Nah, kita beralih ke poin keempat, yang ini solusi dan peran mahasiswa. Kami sebagai mahasiswa Kak, kadang bingung apa sih yang bisa kita lakukan. Langkah kecil apa yang bisa mahasiswa ambil untuk bantu perbaiki kondisi pendidikan menurut Kakak? Oh, maksudnya minta saran Ya. untuk mahasiswa? Ya, saran dan motivasi atau... Oke, jadi kalau dari saya sebagai mantan mahasiswa juga ya, yang pertama yang adik-adik bisa lakukan itu ya, sekarang kan lagi kuliah menempuh pendidikan itu, ya seriuslah dengan ilmu yang kalian minati, yang kalian jalan ini, jurusannya. Seriuslah itu, karena ketika adik-adik ini betul-betul memahami jurusan kalian itu, nanti di lapangan itu insya Allah itu ilmunya itu akan bermanfaat seperti itu. Jadi saran saya itu ya, dalami ilmu sesuai dengan jurusan kalian itu dengan baik. Nah, sebelum kita beralih ke penutup, saya mau tanya satu hal yang sering didebatkan di media sosial Kak. Ya. Apakah anak-anak sekarang lebih cerdas karena internet atau justru lebih malas mikir karena semua tinggal di search di Google? Menurut Kakak? Oke. Jadi memang zaman kalian ini sekarang kan Gen Z ya. Gen Z memang dibandingkan dengan saya yang Gen milenial pada zaman saya, kita dulu memang internet itu terbatas ya. Sekarang kalian itu lebih leluasa lagi. Nah, kalau saya pribadi berpikir internet sebenarnya itu positifnya itu banyak, karena sumber informasi kita bisa dapatkan dengan mudah dan cepat dibandingkan dengan pada zaman dulu itu hanya sumber informasinya itu hanya dari guru, dari buku itu saja. Jadi saya sepakat kalau internet itu sebenarnya turut andil dia itu mencerdaskan, karena informasi apa sih yang tidak ada di internet saat ini seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kita bingung mau cari informasi di mana, kita tinggal search internet, googling, kita akan dapat. Berarti tinggal siswanya ya? Iya, jadi siswanya. Jadi memang selain daripada internet itu sangat membantu, kembali lagi ke dirinya kita, apakah kita mau memanfaatkan dengan baik atau tidak, seperti itu. Baik. Nah, baik, sekarang kita beralih ke